Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Zumaroh, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka kami anggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya juga tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham ataukah belum, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang harus saya ajarkan sangatlah padat pada setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana cara murid untuk dapat memahami materi yang saya ajarkan. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah dilakukannya evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya sebatas aspek kognitif saja, akan tetapi aspek afektif, psikomotor,
spiritual, sosial, dan budaya juga harus diperhatikan. Juga seharusnya saya menganggap bahwa murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Sehingga murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran serta media yang tepat. Dan juga guru seharusnya menempatkan dirinya sebagai fasilitator pembelajaran. Dan juga guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik. Guru harus menghargai setiap keunikan murid. Dan juga guru harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Juga pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan baik perkataan maupun perbuatan. Guru juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan saya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu guru, pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.